Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, saya tidak akan berpanjang lebar bermukadimah, langsung saja saya ingin masuk ke tema karena waktunya sangat terbatas dan ini adalah malam minggu supaya tidak terlalu panjang di bagian belakangnya. Jadi saya langsung saja. Bahwa tadi sudah disampaikan ada 8 poin yang ingin saya sampaikan. Saya mulai saja introduction-nya bahwa apabila kita sekarang sedang belajar bagaimana cara menerjemah Al-Quran sehingga kita mengerti isi Al-Quran, itu adalah sudah sangat inline dengan apa yang ingin saya sampaikan. Dalam surat-surat di dalam Al-Quran sebagai salah satu contoh misalnya di sini, apabila kita punya satu surat di dalam Al-Quran, maka satu surat tersebut selalu mengandung ada beberapa inti di dalam Al-Quran. Jadi dalam satu surat itu ada inti tentang A, tentang B, tentang C. Misalnya apalagi di dalam Al-Baqarah jelas banyak sekali intinya. Surat yang pendek sekalipun kadang-kadang isinya bukan satu. Ada beberapa inti. Dari setiap inti nanti dilengkapi dengan keterangan. Keterangan 1, keterangan 2 menjelaskan tentang inti kata tadi. Atau inti kalimat. Dari setiap keterangan nanti kadang-kadang berisi contoh masa lalu. Kita dengar bagaimana cerita tentang zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Nuh. Itu tentang masa lalu. Kemudian juga tentang masa datang. Tentang akhirat, tentang masa depan, tentang analogi kehidupan ini dengan kehidupan itu, benda ini dengan benda ini, tentang kiasan, tentang perumpamaan. Dari setiap kalimat ini, oleh kita-kita nih yang sedang belajar tajwid itu dipisahkan lagi. Ada huruf, ada fiil, ada isim, dan seterusnya. Nah, tetapi semua yang sudah terurai tadi menjadi sebuah kalimat, kalimatnya nanti jadi kalimat keterangan ABC yang menerangkan suatu inti. Dan ada beberapa inti dalam sebuah surat. Ini yang kita sebut sebagai Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, hati-hati bahwa yang kita baca itu harus dibaca secara keseluruhan. Kemudian kita cari intinya, kemudian apa ini berupa keterangan, apa ini berupa kalimat utama, dan seterusnya, sampai kita mengerti, oh rupanya surat Al-Mulk itu isinya ini, surat kemudian Asyr itu isinya ini, Al-Baqarah isinya ini, cerita tentang ini, dan seterusnya. Nah, Al-Quran itu sendiri, yang kita sebut sebagai kauliyah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa-apa yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang dikatakan. Nah, namun demikian, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul itu kemudian berkata, Rasul itu kemudian berbuat, itu dikumpulkan juga. Kita sebut namanya hadis. Yang dikumpulkan yang berupa perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dikumpulkan oleh sekelompok orang-orang tabaqat atau periwayat hadis, kemudian ditelaah oleh Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, dan sebagainya. Itu yang kita kenal sehari-hari sebagai hadis. Kebanyakan hadis lebih banyak nanti memberi contoh sehingga jadilah rukun Islam, rukun untuk berfikih, dan sebagainya. Sedangkan di dalam Al-Quran lebih banyak ke rukun iman, bagaimana keberpihakan kita kepada keimanan. Nah, kita bongkar lagi di sini. Apabila di dalam hadis itu dikatakan dan diperbuat Rasul, semua ada di dalam hadis yang pantas kita contoh,
Tetapi Al-Quran hanya apa yang dikatakan Allah. Sehingga hanya mushafnya 6.300 sekian. Ayat 114 surat dan tebelnya cuma 6 ribuan. 600-an halaman begitu. Jadi kita melihatnya belum utuh. Mengapa? Karena ada sesuatu selain apa yang dikatakan Allah yang terkumpul di dalam Al-Quran dan apa yang diperbuat dan dikatakan Rasul ada di dalam hadis. Ada satu lagi, yaitu yang diperbuat Allah yang disebut dengan kauniyah. Dan yang diperbuat Allah itu jauh lebih tebal dari Al-Quran. Jauh lebih tebal dari yang diperbuat oleh Rasul. Yang diperbuat Allah itu banyak sekali. Dan tidak mungkin dijadikan sebuah kitab. Dan akan jangan sangat-sangat tebal. Sampai dikiaskan apabila kita menuliskannya sekalipun, di mana air laut sebagai tintanya, tidak akan cukup untuk menuliskan apa yang telah diperbuat Allah. Ayat dalam bentuk benda, dalam bentuk kejadian, dalam bentuk peristiwa, dalam bentuk gerakan, keteraturan, penciptaan yang dia ciptakan begitu banyak, dan sampai penghancuran yang dengan sengaja Allah siapkan itu semua, dan segala macam perubahannya, dengan cara, dengan sistem, dan dengan aturan yang sangat unik ini, inilah yang disebut ilmu kauniyah yang diperbuat Allah dan ada di alam semesta. Ini seperti yang disampaikan di dalam Al-Fussilat ayat ke-53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadalah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi di sini mau mengatakan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diperbuat Allah itu yang merupakan sebuah kejadian penciptaan, gerakan, keteraturan dan sebagainya yang diukur oleh manusia kenikmatan dan kesulitan, diukur oleh manusia anugerah dan ujian begitu. Padahal sebetulnya itu semua datang dari Allah. Dan itu semua adalah apa yang diperbuat Allah itu begitu banyak melebihi apa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita jarang sekali mau masuk ke dunia ini. Dunia kauniyah. Sekarang kita baru mau masuk ke dunia Al-Quran dengan bantuan pendidikan lewat tamyiz itu baru masuk ke dalam bagaimana mengerti kata-kata yang disampaikan oleh Allah. Jadi mari kita lihat. Yang pertama tentang indah ciptaan. Nah, kita kan kenal nih, karena kita semua di tamyiz, ada yang dibuletin, di garis 1 di atas, garis 2 di bawah. Aladina, yaitu yang kholako menciptakan. Sab'a samawati tibako. Sab'a itu semua tiga-tiganya adalah isim 7 lapis atau 7 langit. Kemudian berlapis-lapis di bako gitu. Mataro fi khalqir rahman minta faul. Tidak ada kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Farji'i, nah, kata perintahnya al-amrnya itu adalah farji'il dasoro haltaro min futur. Di sini disuruh kita melihat sekali lagi berulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Futur, gitu ya. Jadi artinya kata utama di sini adalah kata perintahnya dari Allah adalah di sini pasti. Lihatlah sekali lagi, basor. Lihatlah sekali. Apa yang harus kita lihat? Adakah sesuatu yang cacat? Dia tanya. Dari apa? Dari apa yang telah kami ciptakan? Pola di sini. Coba lihat sekali lagi, berulang gitu bahasanya. Cobalah, artinya ditantang oleh Allah. Nah, apakah kita melakukan? Ini yang menjadi pertanyaan atau pernyataan dari surat Al-Mulk ayat ketiga, walaupun Al-Mulk itu judulnya tentang kerajaan,
Isinya bukan cerita tentang kerajaan saja. Di sini mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu silakan dipelajari karena di dalamnya banyak sekali yang sesuatu sempurna yang menjadi pelajaran bagi kita. Tidak akan ada yang tidak seimbang di dalam. Begitu. Dan kemudian kita lihat sekarang. Kita lihat. Dengan mata aja yang kita lihat. Kalau kita lihat pagi-pagi, dan kita diberi keindahan, kemampuan untuk bisa melihat seperti ini. Bagaimana? Apakah kita ini masih juga belum mau bersyukur? Atau ketika tahun baru, kalau ini foto dari rumah saya, kalau di Bandung, saya bisa melihat kota Bandung kalau malam-malam tahun baru seperti seindah ini. Kurang apa coba? Atau kalau saya melihat seperti ini, subuh kalau pergi ke masjid begitu, kurang apa coba ada bulan yang masih terbit sebelum tenggelam pagi-paginya. Ada keindahan langit yang birunya mulai muncul dan seterusnya dan seterusnya. Maka apa yang bisa diucapkan? Kita hanya bisa mengucap Masya Allah. Ini semua adalah atas kehendak Allah bisa terjadi. Baik terjadi di alamnya itu sendiri, baik terjadi di dalam diri saya sendiri, di mana mata saya masih bisa mampu menangkap ini. Bayangkan gambar yang pertama ini, yang atas ini, dalam waktu detik ke detik berubah warnanya, berubah bentuknya. Lukisan macam apa yang seindah ini dalam waktu yang berdetik-detik semua berubah keindahannya. Seorang pelukis sekalipun tidak akan mampu membuat gambar yang indah dalam waktu sekian, setiap sekian milidetik berubah, dan indah. Masya Allah. Hanya itu yang bisa kita keluarkan dari mulut kita. Atau kita lihat, bagi mereka yang misalnya di daerah subtropis, kita bisa menikmati indahnya snow, indahnya es di atas tanah. Kemudian atau kita yang di pantai, di Pangandaran misalnya, indahnya pasir dengan ombak yang bergemuruh, tidak pernah berubah. Terus-menerus. Atau juga kita bisa menikmati variasi dari suaranya ombak tersebut. Apa yang bisa kita sampaikan, kita ucapkan? Alhamdulillah ya Allah, kami masih diberi kesehatan mata, telinga, rasa. Dan ini semua Kau ciptakan ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang mungkin bisa kita ucapkan. Tapi kita sendiri tidak bisa menciptakan ini semua. Karena ini begitu kaya ciptaan Allah. Mari kita lihat lagi naik ke atas. Ketika kita naik pesawat lebih tinggi daripada pesawat yang kita tumpangi. Misalnya kalau kita pergi ke haji atau ke mana di atas awan pesawat kita. Awan kita 8.000 meter, pesawat kita 11.000. Jadi kita di atas awan. Selalu diselimuti dengan air warna biru. Kemudian ada ketumbuhan yang hijau atau yang agak kecoklatan kalau itu tanahnya misalnya gurun, atau ada awan yang warna putih bisa kita lihat, dan air-air yang naik dari bawah sampai ke permukaan akan berhenti di kilometer ke-8 atau ke-9 yang itu disebut sebagai awan, dan tidak pernah lepas pergi kemana-mana, tidak pernah pergi. Jadi jumlah air di muka bumi ini tidak pernah berkurang. Baik itu air asin maupun air tawar, hanya berubah dari tawar ke asin, dari asin ke tawar, dari air berubah jadi uap-uap, kemudian berubah jadi hujan dan seterusnya. Nah, kita naiknya di lebih tinggi. Bahwa bumi yang bulat ini bisa kita lihat, dan kemudian jari-jari daripada bumi ini 6.300 km. Kalau dihitung kelilingnya itu kira-kira 40.000 km. Kalau dibandingkan dengan Jakarta Surabaya, itu kira-kira 800 km. Artinya kalau saudara dari Jakarta ke Surabaya selama 50 kali, itu kira-kira sama dengan keliling bumi. Untuk gambaran pada kita bahwa untuk mengelilingi bumi, harus kita berjalan dari Jakarta ke Surabaya 50 kali. Jadi mereka yang sudah suka naik sepeda ini sekarang, bisa ke Surabaya? Bisa. Kalau mau setara dengan keliling bumi, lakukan 50 kali Jakarta Surabaya, gitu kira-kira. Itulah keliling bumi. Tuh. Jadi betapa besarnya ini.
Dan kita di industri migas misalnya, pemboran terdalam itu cuma 15 km, 15.000 meter kalau ibu dan bapak ngebor air 20 meter, 30 meter, atau kadang-kadang 60 meter, kami ngebor bisa sampai 10.000 meter, 15.000 meter. Dan itu kita pikir sangat hebat. Belum. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan jari-jari bumi yang 6.300, 15 ini kecil saja. Manusia ini baru ngelikitik bumi. Menembus bumi itu. Sama ahli-ahli pemboran manusia itu. Tapi kita sudah merasa seperti menguasai bumi. Tidak. Manusia baru 15 km mampu ngebor. Belum apa-apa dibanding bumi yang 6.300 km. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-37 dikatakan, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi kehebatan yang kita pikir selama ini hebat tidak ada apa-apanya. Mari kita lihat lagi. Tata surya misalnya, semua benda angkasa selalu berputar. Ada yang berputar pada porosnya, ada yang juga mengelilingi. Contoh dalam hal ini, yang mengelilingi matahari yang disebut tata surya. Kita ilustrasikan di sini ada bumi, ada Mars, ada Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan sebagainya. Mereka bergerak. Tidak bergerak secara rata. Berserimpangan satu sama lain, tapi tidak pernah bertabrakan. Ada lagi asteroidnya di situ. Semua berputar, bergerak satu sama lain, saling berkeliling. Dan ini semua sudah diatur semuanya. Di dalam surat Luqman dikatakan, ayat ke-10, dia menciptakan langit tanpa tiang. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Wah, itu punya Pak Rudi mic-nya di on kan nggak kedengeran. Host. Suara hilang. Suaranya Pak Rudi hilang. Ya, bagus. Oh, oke, sorry. Kenapa ya? Sudah lama hilangnya. Kemenit tadi enggak baru Baru aja. menit. Oh, 30 oke. detik. Baik. Saya teruskan. Jadi, kalau kita teruskan lagi di sini, sebentar, guys. Oh, jadi berhenti sebentar. Problem. Small problem. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, urut-urutan daripada matahari dan bintang-bintang dan planet-planet di belakangnya seperti ini, di mana ada bumi di sini. Di sini ada bumi dengan bulannya, begitu. Nah, ini semua sudah diatur sama Allah dengan segala lintasan. Selain daripada planet, bulan, bumi, asteroid, dan sebagainya, malah juga Allah menciptakan yang namanya asteroid. Kita pikir ini benda tidak berguna, bertebaran sebanyak ini, dan dia adalah sebuah barang atau benda yang stabil. Ternyata ini sangat berguna bagi kita di muka bumi ini. Kenapa? Karena dialah yang kemudian menahan apabila ada meteor dari tempat lain sebelum menyentuh ke lintasan bumi, tersentuh dulu dengan mereka. Ini sebagai shield, sebagai penghalang bagi untuk melindungi bumi. Bayangkan Allah menciptakan dengan begitu detail. Seperti itu. Begitu juga lihat lintasannya. Lintasannya itu tidak lurus, tetapi semua bergerak terus masing-masing dengan kecepatan masing-masing, dengan lintasan masing-masing, tidak sejajar dan tidak ada yang bertabrakan satu sama lain. Dan ini semua dapat ditentukan, dapat dihitung oleh manusia karena begitu teratur, begitu presisi, sehingga astronom misalnya di jurusan astronomi dapat menghitung kapan Mars ada di sini, kapan bumi ada di sini, kapan bulan ada di situ, kapan Jupiter ada di sini. Sehingga kalau cuma mau menentukan kapan satu saral, sudah dihisap, sudah dihitung. Sudah ada. Begitu. Mari kita lihat lagi di dalam surat Al-A'raf. Wasamsa sebelumnya diceritakan tentang diciptakannya 6 masa dan seterusnya. Di ujungnya ada begini. Wasamsa wa qamara wa nujuma musahharatin bi amri. Gitu. Dan matahari, kalau kita harus baca danya nih. Dan matahari dan bulan dan bintang-bintang.
kepada perintah amr, nyahnya itu dalam hal ini Allah, gitu ya. Jadi matahari, bulan, bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Dimaksud tunduk itu adalah mengikuti segala apa yang telah dititahkan kepada mereka untuk dilakukan dan tidak pernah menolak. Begitu. Itu yang dimaksud dengan tunduk, berbeda dengan manusia, proses tunduknya. Kalau alam semesta bahwa dia bertindak melakukan tanpa dia keluar dari sunatullah yang telah diberikan oleh Allah kepada dia, tugas itu. Nah, apa yang harus kita katakan? Kalau seluruh alam semesta di langit dan di bumi saja tunduk kepada perintahnya, tentunya kita pantas kemudian berucap, Masya Allah. Itulah yang pantas kita ucapkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi pantaslah kita mengucap semua itu. Karena kita ternyata tidak ada apa-apanya terhadap semua ini. Ini produk Allah ini. Apa yang diperbuat Allah ini kaunnya. Ini baru yang pertama. Apa yang bisa kita lihat dengan mata. Mari kita lihat lagi. Yang kedua tentang makrokosmos. Di dalam surat Al-Qamar ayat ke-49. Anna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Anna di sini ada 2 huruf. Dari inaknya adalah sesungguhnya kami, kemudian karena kaminya 2 kali biasanya sebagai penekanan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ukuran yang dimaksud itu apa? Saya hanya ingin menyampaikan makrokosmos itu adalah yang besar, mikrokosmos yang kecil yang sekarang terjadi, cerita COVID dan seterusnya. Sekarang satu sisi saja dulu, yang makro. Diameter bumi, kalau yang merah ini adalah matahari. Bumi ini yang ini. Yang kecil. Saya hapus dulu. Nah, ini yang bumi. Jadi kalau bumi dibandingkan dengan matahari, jauh beda diameternya. Dibandingkan dengan Jupiter, ya lebih besar Jupiter. Dengan matahari, jelas jauh. Perbandingannya seperti ini kira-kira gambaran. Jadi betapa bumi yang kita tempati, yang kita sebut tadi besar, tebal, diameternya 6.300 km. Ternyata dibanding matahari kecil. Di dalam matahari itu kalau ilmuwan mengatakan di situ ada kemudian uap, metal yang berupa uap dan sebagainya di matahari. Jangan tanya ke ibu-ibu kalau matahari. Kalau tanya ke ibu-ibu ada apa di matahari? Ada diskon. Nah, itu lain. Diskon di matahari yang lain gitu. Kalau di matahari yang ini itu ada panas, ada temperatur tinggi, ada uap, metal berupa uap dan begitu temperaturnya tinggi dan seterusnya. Nah, mari kita lihat dalam koneksi dengan kosmos ini, bumi yang kecil tadi terhadap matahari dibandingkan lagi kalau mataharinya sendiri sekarang tinggal segini dibandingkan dengan bintang yang lain, ada Sirius, ada Volux, ada Arcturus. Kalau begitu posisi bumi ada di mana? Bumi itu adalah tidak kelihatan. Karena Jupiter saja 1 titik atau 1 piksel kalau di printer itu satu bit titik. Printer itu 1400, 1800 kali 1028 kali 1028, 1 titik itu Jupiter. Bumi tidak kelihatan. Matahari sebesar ini, yang lain lebih besar. Ditambah lagi kalau dibandingkan ada yang lebih besar, ada nanti Antares. Dan posisi daripada matahari itu 1 piksel. Lah bumi tambah nggak kelihatan. Begitu. Jadi diameter dari bintang Antares yang jauh lebih besar daripada matahari ini, matahari 1 titik 1 piksel saja, apalagi bumi sampai tidak kelihatan. Apa yang pantas diucap kalau kita melihat ciptaan Allah sebesar ini? Allahu Akbar. Ketika sholat, kita mengucap Allahu Akbar. Artinya Allah, aku ini kecil. Itu maksudnya.
Allahu Akbar. Kami ini kecil ya Allah. Yang saya tempati namanya bumi aja tidak kelihatan di alam semesta ini. Apalagi aku yang cuma penempat aja, nebeng saja di bumi. Allahu Akbar. Kecil kita ini ya Allah. Itu pantasnya ketika kita mengucap Allahu Akbar itu merunduk hati kita. Bukan menyingsingkan lengan baju mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Allahu Akbar itu untuk merundukkan hati kita. Allah, angkat tangan kita ya Allah. Makna Allahu Akbar ketika kita mengenal ini saja sudah berbeda dengan kalau kita tidak mengenal ilmu ini. Ini baru dilihat dari ukuran. Mari kita lihat dari jarak. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-185 dikatakan, dan adakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit? Samawati wal ard, langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Dan adakah mereka tidak memperhatikan? Kata memperhatikan artinya kita disuruh. Kita disuruh melihat kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakannya. Mari kita lihat posisinya kalau begitu. Kita tadi berbicara diameter, sekarang kita lihat matahari terdekat. Kalau ini matahari, yang tengah itu sun. Ada matahari terdekat namanya Alpha Centauri atau Proxima Centauri yang jaraknya 4 tahun cahaya. Apa itu 4 tahun cahaya? Karena jarak itu begitu panjang, maka diatur 1 tahun cahaya itu kira-kira 9,5 triliun kilometer. Jadi kalau 4 tahun cahaya berapa jauh? 4 tahun cahaya itu kira-kira 40 triliun kilometer. Gitu kira-kira. 40 triliun kilometer. Apa? Matahari terdekat setelah matahari yang kita miliki. Nah, matahari terdekat jaraknya 40 triliun kilometer. Nah, terus bumi dan matahari berapa jauh? Bumi dan matahari itu dekat saja, cuma 8 menit. Maksudnya 8 menit? 8 menit perjalanan cahaya dari matahari sampai ke bumi itu, itulah jarak daripada bumi dan matahari. Sedangkan tadi 4,2 tahun cahaya bintang berikutnya. Begitu. Nah, kalau 8 menit itu artinya, kalau saudara sambil berjemur, itu kena sinar matahari, itu sinar matahari 8 menit yang lalu dari mataharinya, gitu kira-kira. Nah, padahal kita punya namanya galaksi yang jumlahnya miliaran bintang. Padat sekali di sini bermiliar-miliar bintang. Kalau dicek ini berapa jaraknya? Jarak 1 tahun cahaya 9,5 triliun, jarak bumi dan matahari hanya 8 menit, atau 8 menit itu ekivalen dengan 145 juta kilometer. Keliling bumi itu tadi 40.000 kilometer atau 0,04 juta kilometer. Artinya kalau kita mengelilingi bumi sebanyak 3.652 kali, barulah sampai matahari. Gitu kira-kira jarak matahari. Betapa jauhnya matahari. Saya mengelilingi bumi 3.652 kali, itu baru sampai matahari. Tetapi matahari yang kita sebut jauh pun kalau dilihat dari Bima Sakti, di posisi matahari, kalau dilihat dari Bima Sakti di sini, hanya 1 noktah saja matahari itu. Di mana Bima Sakti itu kalau diukur kira-kira 1 juta triliun kilometer. 1 juta triliun kilometer. Di mana jumlahnya ada miliaran bintang di sini. Di tengah-tengah sini banyak bintang. Ini yang disebut sebagai galaksi Bima Sakti. Bermiliar-miliar bintang. Dan matahari hanya 1 noktah kecil saja di situ. Bumi sudah tidak kelihatan lagi sudah di situ. Dan ini bisa dilihat kalau di daerah yang subtropis bisa dilihat. Ada masa-masa tertentu bisa melihat miliaran bintang di langit. Kalau kita di Khatulistiwa tidak bisa lihat. Apakah ini juga cuma segini? Ternyata punya tetangga lagi. Punya tetangga yang lain, punya tetangga yang lain, punya tetangga yang lain.
Masih miliaran lagi bintang. Pertanyaannya, di mana kita di antara alam semesta yang begitu luas, begitu jauh, begitu hebat, begitu besar? Di mana kita? Terlihatkah kita? Bumi saja tidak terlihat, apalagi kita penumpangnya. Malah kalau kita tergelitik hati, kalau kira-kira melihat kita enggak ya? Betapa luasnya begitu ya. Dan berapa jarak galaksi ini? Tadi satu galaksi sudah 1 juta triliun kilometer. Apalagi di galaksi-galaksi yang lain. Yang lebih penting daripada penting pertanyaan ini adalah siapa yang menciptakan ini semua? Siapa? Maka muncullah dari mulut kita sampai saat terakhir kita nanti dicabut nyawa harus mengatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan ini semua. La ilaha illallah. Inilah penciptaan yang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami ini kecil ya Allah. Maka tentunya zikir kita akan lebih terasa. Ucapan kita akan lebih terasa. Bacaan kita selama sholat akan lebih terasa. Karena kita mengenali kauniyah yang telah diciptakan Allah ini. Salah satunya adalah tadi dari ukuran, sekarang dari jarak. Lalu kita sekarang ke bumi kita. Yang keempat, kulit bumi yang terperbaharui. Wafil ardi ayatul mukminin di sini dikatakan di dalam surat Ad-Dariyat. Dan di bumi itu karena pakai al terdapat tanda-tanda kekuasaan. Kekuasaan Allah dalam hal ini bagi mukminin, itu orang-orang yang yakin. Bagi yang mereka tidak yakin, tidak percaya akan ada tanda-tanda kekuasaan di alam semesta. Nah, sekarang saya bawa saudara-saudara berselancar. Tadi tentang besarnya, tentang jaraknya, sekarang tentang bumi itu sendiri. Bumi itu berganti seperti bergantinya kulit. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang punya kulit nih, kena panas, ada keringat, digosok, keluar ada yang namanya, bahasa saya orang Sunda bilangnya daki, ada daki. Itu adalah lapisan kulit, bukan kotoran. Kulit yang jumlahnya adalah ribuan lapisan di sini kalau diginikan keluar satu. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena akan ada lapisan lain pengganti. Selama ada pengganti, maka kulit kita akan tetap segar yang disebut orang muda. Kalau sudah seumuran saya, udah nggak begitu. Sudah tidak lagi ada pengganti, maka nanti judulnya keriput. Mulai leher saya keriput, mulai tangan saya keriput. Karena tidak berganti. Ketika muda, selalu berganti. Bergantinya kulit, itu adalah sebuah sunatullah Allah dalam mikrokosmos di tubuh kita. Di dalam makrokosmos di bumi ini terjadi juga. Terjadi juga. Batu yang kita injak ini juga berubah. Berganti kulit bumi ini. Yaitu seperti ini. Ketika magma itu berubah menjadi batuan beku. Contohnya andesit, gabbro, yaitu batu yang dipakai untuk di jalan. Atau granit yang dipakai untuk di rumah-rumah yang mewah. Begitu. Itu adalah semua batuan beku. Yang tidak punya pori-pori sehingga air tidak bisa masuk meresap. Kemudian batuan beku itu akan hancur. Kena angin, kena air, kena hujan. Apabila kita di daerah tropis yang hujannya banyak sehingga sampai hancur, sampai jadi tanah yang kecil. Jadi yang kecil sekali namanya clay, tanah liat. Sehingga begitu kecilnya mineralnya bisa lepas, disedot oleh tumbuhan. Dengan pori-porinya itu, maka jadilah makanan untuk tumbuhan. Tapi di Jazirah Arab, yang jarang hujan, yang hanya kena angin, sehingga batunya hanya berubah jadi pasir, tidak jadi clay, tidak jadi tanah liat, maka pepohonan tidak bisa mengambil mineral daripada batu tersebut, sehingga disebut tanah kering, tidak ada tumbuhan. Inilah namanya batuan sedimen yang kita injak di Indonesia. Kemudian batuan sedimen tadi bisa juga mengeras, namanya batuan sedimentary rock.
Dan inilah yang nanti ditempati oleh air, oleh panas bumi, oleh minyak, oleh gas. Nah, apabila kemudian batu ini terpanaskan lagi jadi metamorf. Metamorf itu contohnya misalnya marmer. Marmer itu seperti tadi granit, beda. Kalau granit benar-benar tidak berlobang. Kalau metamorf, kalau namanya batuan tadi disebut marmer, masih ada lubangnya walaupun kecil. Sehingga kalau dulu saya punya marmer putih, kena air kopi, kotor itu. Masuk ke dalam, susah dibersihkannya. Tapi kalau granit, tidak. Nah, nanti kalau ketemu lagi panas, berubah lagi jadi magma. Terus berputar. Terjadi namanya life cycle batu ini. Lah, Pak Rudi, itu di jalan batu tidak pernah berubah tuh jadi magma. Pak Rudi, itu tanah liat di depan rumah saya tidak pernah berubah jadi batuan metamorf. Iya, perputarannya ini jutaan tahun. Umur manusia tidak sampai 100 tahun. Jadi tidak terasa perputaran pergantian batu ini begitu. Nah, kalau kita lihat sekarang perputarannya ada di mana? Disinilah terjadi gunung meletus, misalnya ada magma keluar, kemudian terendapkan jadi batuan sedimen, kemudian masuk jadi batuan metamorf, kemudian jadi batuan beku lagi, naik lagi ke atas jadi magma, dan terus berputar seperti itu. Cuma ini ukurannya jutaan tahun. Kita manusia cuma 100 tahun, jadi tidak terasa. Mari kita lihat lagi contoh nih. Di laut itu ada namanya palung. Terbelah, kemudian turun. Tetapi di bagian darat ada tabrakan. Tabrakannya antara laut dengan darat. Di sini ada palung juga. Kemudian ada magma, jadilah gunung. Begitu. Prosesnya seperti itu. Inilah yang terjadi gerakan di sini. Sekali dia bergerak di sini, itu namanya gempa. Krekek. Sekali gerak, krekek. Emang bergeraknya sekali-kali, bukan sekali-kali. Bergeraknya 3 mm setiap tahun. Tetapi karena satu sama lain tidak pakai oli, maka dia tidak bergerak. Nunggu dulu stres. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun baru bergerak. Krekek. Sekali geregek, sekali gempa. Di sini gempa, di sini gempa, di sini gempa. Begitu. Gregek. Emang banyak gempa? Banyak. Kita lihat. Ini contohnya tadi magmanya keluar. Di sini contoh di Sinabung misalnya. Ketika dia keluar tadi jadilah gunung. Kadang-kadang gunungnya nonjol dari laut. Contohnya di Hawaii. Ini contoh gugusan gunung-gunung Hawaii. Begitu. Atau di kita meletus nih. Di kita udah biasa di Merapi, di Sinabung, di Sumatera Utara, di Jawa, dan seterusnya. Atau kalau digambarkan bisa seperti ini. Ini Sumatera misalnya. Bukit Barisan ini. Di sini ada turunan. Maka di selatan Pulau Jawa, di selatan Sumatera, itu ada berjajar gunung. Mulai dari Sibayak sana yang menghasilkan panas bumi, sampai terus ke timur di bagian selatan, di bagian utaranya tidak. Terus kemudian misalnya di antara Pulau Sumatera dan Jawa terjadi pegunungan baru, yang namanya misalnya ada pulau-pulau baru, dan seterusnya. Ini terjadi karena pergerakan daripada lapisan tanah ini. Sekali gerak itu satu gempa. Nah, kalau digambarkan, contoh ini, hanya beberapa puluh tahun kalau digambarkan satu gempa itu satu titik merah, maka bentuk gempa itu seperti ini. Terjadi, terutama coba kita lihat nih, ini yang namanya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, naik ke atas sampai ke Filipina, sampai ke Jepang. Ini namanya disebut Ring of Fire. Inilah pusat-pusat atau gempa-gempa terjadi titik-titik itu. Begitu banyak. Cuma kadang-kadang ada gempa yang terasa sampai meruntuhkan sesuatu, ada yang tidak. Ada yang tercatat, ada yang tidak. Jadi kalau ada gempa bukan berarti, wah ini sudah mendekati kiamat nih, ada gempa. Bukan. Ini setiap saat terjadi. Seperti bergantinya kulit. Gitu. Gempa ini adalah bagian dari fenomena, bagian dari yang sudah disiapkan oleh Allah. Seperti bergantinya kulit kita, ini juga bergeraknya kulit bumi. Gempa ini. Jadi jangan khawatir dengan kegiatan kejadian gempa-gempa yang sekarang terjadi, tidak sebesar gempa-gempa yang dulu. Gempa yang besar misalnya, atau gunung meletus yang besar, contohnya misalnya sampai terbentuklah Danau Toba sebagai kawah. Sebesar apa itu gerakan daripada peletusan gunungnya di Sumatera? Besar sekali. Kan gitu.
Nah, jadi pelapisan-pelapisan yang bergerak tadi seperti bergantinya kulit di dalam tanah ini mengakibatkan adanya pegunungan baru, adanya palung-palung yang lebih dalam atau gunung yang lebih tinggi. Di dalamnya kita punya batuan atau core, inner core, outer core daripada bumi. Kalau dipotong akan terlihat dari jari-jari bumi 6.300, kita ini bermain di kurang 100 km. Tadi manusia ngebor 15 nggak masuk itu. Kecil aja. 15 terhadap 6.300. Jadi kita baru bermain-main memanfaatkan apa yang di kulit terluar dari kulit bumi. Jadi kita sekarang hidup dari minyak, dari gas, dari panas bumi, dari air, dari segala macam di bawah tanah, emas, perak, dan sebagainya. Baru dari kulit terluar dari bumi ini. Kekayaan Allah begitu kaya. Kekayaan Allah itu begitu kaya. Dan tadi sudah dikatakan ngebor kita baru 15 km. Belum terlalu dalam di sini. Belum masuk sampai ke inti bumi, jauh dari itu. Jadi apa yang bisa kita ucapkan dari ini? Kembali lagi, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah ini besar. Baru lihat buminya saja sudah seperti ini. La ilaha illallah. Ini yang menciptakan semua. Yang kelima, kehidupan di bumi dan umurnya. Di dalam surat As-Sajdah ayat keempat dikatakan. Juga tadi di dalam Al-A'raf, di awal-awal Al-A'raf juga seperti itu. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan atau dalam masa. Dia bersemayam di atas arsy. Itu di dalam surat As-Sajdah. Di dalam surat Al-Fussilat ayat ke-9. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Dan kamu adakan pula sekutu-sekutunya baginya, itulah Tuhan alam. Menciptakan bumi 2 masa, bumi dan langit 6 masa, oh berarti 4 masa adalah penciptakan langit dan seterusnya. Tidak perlu dibahas poin itunya. Karena masa yang dimaksud dalam hal ini juga bagi manusia adalah sesuatu yang gaib. Apa yang kita kenal? Sekarang ada beberapa yang kemudian menerjemahkan sebagai 6 masa itu ada dibuat hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan 6 masa itu dibuat dalam 6 hari, wallahu alam. Belum ada penjelasan yang bisa diterima. Mari kita lihat misalnya ahli geologi lain lagi. Dia menyusun hewan-hewan yang ditemukan di dalam batuan yang terbaca. Dipasang, dicek umurnya dari peluruhan karbonnya. Ditemukan ternyata bumi ini mulai ditemukan 3,5 miliar tahun yang lalu itu ada hewan bersel tunggal. Kemudian ada hewan bersel banyak. Kemudian ada tumbuhan. Kemudian ada hewan melata. Kemudian ada hewan-hewan besar seperti dinosaurus. Kemudian hewan-hewan berkaki 4. Kemudian barulah Homo sapiens yang seperti manusia. Dari 4,5 miliar tahun umur bumi, kalau digambarkan sama geolog itu begini. Ketika bumi ini lahir berupa tanah dan air saja, 4,5 miliar tahun yang lalu belum ada apa-apa, Allah kemudian menurunkan namanya prekambrium, makhluk hidup yang sangat sederhana, ada sel tunggal, ada alga dan sebagainya, kemudian menciptakan hewan-hewan sederhana lainnya seperti paleozoik, hewan laut bertulang belakang, pepohonan darat dan sebagainya, baru diciptakan hewan-hewan besar seperti Jurassic, dominasi hewan reptil, hewan besar. Baru kemudian diciptakan hewan menyusui. Kemudian Homo sapiens. Dalam ukuran 3 juta tahun. Sedangkan di dalam sejarah manusia, ini termasuk klasifikasinya zaman sekarang. Sejarah para nabi misalnya, itu ukurannya ribuan tahun saja. Jadi oleh karena itu, manusia ini adalah pendatang baru di muka bumi ini. Dari sisi view geologi dikatakan tadi, kalau 4,5 miliar tahun umur bumi, manusia ini cuma 100 tahun hidupnya udah hebat. Maka dikiaskan kalau itu Bandung Jakarta itu adalah umur bumi, manusia nggak sampai 1 milimeter itu. Jadi kita hidup di bumi itu cuma sebentar. Kita hidup di bumi ini cuma sebentar. Bandingkan Jakarta Surabaya, kita cuma 1 milimeter aja nggak nyampe, ekivalennya begitu. Itu dikatakan di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-57. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu akbaru bin khalqinas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Begitu. Jadi penciptaan manusia di mata Allah itu kecil saja dibanding penciptaan dari alam semesta.
yang jauh lebih besar. Di dalam surat Al-Mu'min. Dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-114. Allah berfirman, tidaklah kamu berdiam di dunia, melainkan sebentar. Kalau kamu benar-benar mengetahui. Ini maksudnya. Kita ini cuma sebentar sebagai pendatang saja. Jadi apa yang harus dikatakan oleh kita kalau kita tahu kita cuma sebentar saja. Allahu Akbar. Saya penumpang sebentar di bumi ini, ya Allah. Begitu. Dilihat dari waktu. Nah, ilmu pasti. Ilmu pasti itu adalah ilmu yang sekarang kita pelajari. Zaman SMA itu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kalau di ITB itu ada ilmu-ilmu pasti semua juga banyak di situ. Apa itu? Itu adalah sebetulnya sunatullah. Sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, manusia hanya melihat, membaca, membuat rumusnya, membuat formulanya, titik. Tidak menciptakan manusia itu. Menciptakan rumus katanya si A. Ada rumus Newton, rumus Pascal. Bukan menciptakan. Dia melihat fenomena alam, sunatullah ini, dia menuliskan kembali fenomena alam itu. Al-Anbiya di ayat 7 dikatakan, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Rasul saja, Muhammad saja disuruh bertanya kepada yang berilmu. Dalam hal ini artinya bukan ilmu agama. Ilmu agama sudah dikuasai oleh Rasul. Tapi Rasul juga harus bertanya ilmu yang lain. Karena ternyata selain yang ada tertulis di dalam Al-Quran, sebagai apa yang dikatakan Allah, ada juga di alam semesta yang harus dibaca, yang harus diikra oleh kita, yang harus ditadaburi, yang jumlahnya lebih banyak daripada Al-Quran. Dan itulah para ilmuwan. Dalam Al-Anbiya ayat ke-7. Al-Anbiya ayat ke-74. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu. Dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Di sini mau dikatakan bahwa Nabi Lut itu, seorang nabi itu, dikasih hikmah dan ilmu. Ingat, artinya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dari Allah yang diberikan hanya kepada beberapa orang saja. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-79, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Ini kepada Sulaiman juga. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Jadi betapa posisi ilmu ini penting. Dan juga di dalam surat An-Naml ayat ke-3, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah, subhanallah, yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi ilmu ini begitu penting. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-43, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Di dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan. Perumpamaan itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak dilengkapi dengan ilmu. Jadi, mohon maaf, teman-teman ustadz saya biasanya mengatakan, mereka dilebihkan kalau kalian ini berilmu, tanda kurung agama. Maksud dia berpikir bahwa hanya ilmu agama. Tidak. Ilmu di luar yang dikatakan ilmu agama tadi pun jauh lebih banyak dan jauh bisa memuliakan manusia. Hati-hati. Jangan membatasi diri dengan ilmu agama. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-49, sebenarnya Al-Quran itu adalah alat-alat yang nyata. Di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Al-Quran baru jadi nyata kalau orang itu berilmu. Ya sekarang kita sudah mulai belajar dari kata-katanya udah bagus. Terus nanti dari maknanya. Tadi dicari keterangannya, intinya, dan sebagainya. Sehingga jadilah sebuah ilmu pengetahuan yang kemudian diambil, ditambah lagi ilmu pengetahuan dari kauniyahnya, jadilah ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita tidak lengkapi dengan ilmu, kita bisa termasuk klasifikasi yang zalim. Di dalam surat Luqman ayat ke-20, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi?
dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Tetap saja bahwa sampai keimanan sekalipun, keesaan Allah sekalipun harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Maka sebagai contoh tadi, ketika kita mengenal ilmu tentang besarnya alam semesta, jauhnya alam semesta, luasnya alam semesta, maka keimanan kita akan meningkat. Sebagai contoh misalnya tadi sudah digambarkan. Di dalam surat Shad ayat ke-45, dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ingat. Jadi di sini dapat ditunjukkan bahwa para nabi itu telah diberi ilmu-ilmu khusus oleh Allah. Di dalam Al-Mujadilah ayat ke-11, hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapangan dalam majlis seperti kita sekarang, itu artinya berlapang-lapangan dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, artinya melakukan sesuatu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, terakhir, saya mau tunjukkan satu aplikasi daripada yang ilmu pengetahuan tadi, misalnya tentang Isra Mi'raj. Setelah kita tadi bongkar berbagai macam ilmu, di dalam Al-Isra ayat pertama dikatakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan itu, ini klasifikasinya kalau kita sebut sebagai majhul ya, sebagai pasif, karena bukan Rasul yang berjalan, tapi diperjalankan, dan ini bukan sulasi mujarad, ini sulasi majid gitu ya. Telah diperjalankan, atau Rasul itu telah diperjalankan atau Allah memperjalankan, yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kamu perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami, sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Ditambah lagi keterangan yang lain di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-5. Para malaikat dan Jibril itu naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Setara dengan 50.000 tahun. Jadi jaraknya begitu jauh begitu. Di dalam surat An-Najm ayat ke-12 sampai 18. Maka ini kalau tadi adalah Isra-nya, kemudian sekarang Mi'raj-nya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang tinggi, lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya, yaitu Muhammad, tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Jadi di sini mau dikatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang diberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada siapapun. Dan ini kesempatan yang paling besar dari Allah. Baik Isra-nya maupun Mi'raj-nya. Oleh karena itu kalau ditelaah dengan ilmu pengetahuan, nyampailah kita lihat. Apabila malaikat ini berjalan dengan kecepatan cahaya, anggap aja dengan kecepatan cahaya, maka tadi kita sudah tahu kecepatan cahaya itu kira-kira 300 juta meter per detik. Jadi satu hari itu kira-kira 27 miliar kilometer cahaya itu berjalan. 27 miliar kilometer. Jarak cahaya 50.000 tahun jadi berapa jauh? Jadi kalau perjalanan sang Jibril tadi, sang malaikat itu kira-kira 500.000 triliun kilometer kalau dianggap mereka berjalan seperti cahaya. Gitu. 500.000 triliun kilometer. Nah, itu satu sisi. Kalau dianggap cahaya. Kedua, jarak alam semesta. Tadi sudah saya katakan bahwa matahari, jarak matahari itu adalah kira-kira 500 juta kilometer atau 0,5 miliar kilometer. Jarak bintang terdekat tadi 40 triliun kilometer lebih jauh lagi, yaitu bintang Centauri tadi. Menyeberangi Bima Sakti tadi 1 juta triliun kilometer.
Galaksi itu lebarnya 1 juta triliun kilometer. Alam semesta yang teramati oleh mata manusia itu 500.000 kali daripada Bima Sakti atau 0,5 triliun kilometer. Alam semesta aja sudah segitu besarnya, sampai hari ini pun belum ketemu mana langit pertama. Sementara Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Kalau begitu bandingannya alam semesta yang baru teramati oleh manusia ini belum sampai melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7, sampai Sidratul Muntaha belum. Oleh karena itu perjalanan Isra Mi'raj, Rasul ini diperjalankan sampai langit ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai gapaian tertinggi lebih daripada langit ke-7, tidak mungkin berjalan menggunakan fisik atau termasuk menggunakan cahaya. Jadi kesimpulannya Isra Mi'raj ini bukan pakai fisik, seperti naik kuda yang menggunakan sayap, atau pakai pesawat buruk, atau pakai roket, atau perjalanan Isra Mi'raj ini bukan secepat cahaya, akan jauh lebih cepat daripada cahaya. Perjalanan Isra Mi'raj ini lebih daripada kecepatan cahaya, lebih daripada kecepatan fisik apapun. Apa itu? Wallahu alam. Ada batas-batas otak manusia yang menyentuh sebuah titik di mana kita sudah tidak akan mampu lagi. Itu namanya gaib. Dan sebagai ilmuwan sekalipun tidak ada yang bisa menyentuh sampai sebuah titik di mana itu adalah gaib. Isra Mi'raj adalah sesuatu yang masih gaib dari pandangan manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan apapun. Oleh karena itu, kita jadi makin sadar pengetahuan yang dimaksud pengetahuan manusia pun sangat terbatas oleh Allah, dibatasi. Ada sampai batas-batas pinggir tertentu. Selebihnya, wallahu alam. Maka saya bisa simpulkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Sempurna dari apa? Sempurna dari ukuran, dari jarak, dari sifat, dari kandungan, dari kondisi, dan dari apapun yang dimilikinya. Itu semuanya sangat tepat, akurat, dan berguna. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Tidak ada yang sia-sia yang kami ciptakan. Begitu Allah mengatakan. Tidak ada. Cuma kita saja mengukurnya, ini barang untuk apa ya, tidak berguna. Bukan tidak berguna, karena kita belum tahu. Karena kita tidak tahu. Contoh saja zaman dahulu yang namanya, itu makanan yang dibuang-buang atau mengkudu, diinjak-injak, nggak pernah dipakai. Sekarang dikumpulkan jadi obat, katanya. Kan begitu. Karena perubahan otak manusia. Apa yang berubah? Ya Allah juga. Jadi apa yang bisa kita katakan terhadap kesimpulan alam semesta yang baru kita pelajari ini? Kita pantaslah mengatakan astagfirullah selama ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah, selama ini kami tidak pernah membaca, kami tidak pernah mencari ilmu, kami tidak pernah iqra terhadap alam semesta, kami tidak pernah melihat sekeliling termasuk pada diri kami sendiri. Astagfirullahaladzim. Dan pantas pula ketika kita melihat apa yang terjadi, Masya Allah, semua terjadi atas kehendak-Mu ya Allah. Maha suci Allah, subhanallah ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah kami masih diberi mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, diberi kesehatan. La ilaha illallah, hanya Engkau yang telah menciptakan itu semua. Dan kami ini kecil ya Allah, Allahu Akbar. Jadi kata-kata ini semuanya adalah sebagai pejawantahan dari setelah kita membaca kaunia, membaca alam semesta, membaca ilmu pengetahuan yang kita miliki. Maka keluar dari mulut kita, astagfirullah, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sampai kemudian di dalam hadis dikatakan Rasul paling suka apabila kemudian setelah selesai sholat, sebelum kita berdiri dari tempat sholat, kita mengucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Mau sekali silahkan, mau 7 kali silahkan, mau 33 kali sesuai dengan tasbihnya silahkan, mau pakai ceklekan ratusan kali silahkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sekarang
kita bisa menikmati kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah dengan sangat pelan, nikmati. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Nikmat kamu yang manakah yang engkau dusta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.